Acara 4. Tetapi setelah Al-Quran turun, itu harus dikoreksi. Karena peninggalan yang ada di bumi itu tidak semua peninggalan manusia. Ada peninggalan karya jin dengan izin Allah lewat Nabi Sulaiman. Sehingga kalau manusia meneliti sebuah patung, belum tentu itu adalah manusia yang buat. Jadi ilmu humaniora itu harus dikoreksi. Tidak semua candi dibuat oleh manusia. Tidak semua patung dibuat oleh manusia. Ada candi, karena ada gedung-gedung yang tinggi tadi dibilang kan, dalam Al-Quran kan. Nah, pertanyaannya sekarang, sejauh mana Anda menghargai Al-Quran sebagai bacaan yang solid, yang terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula lah yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu adalah data yang handal, yang bisa dijadikan data ilmu pengetahuan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dan selamat malam kepada peserta webinar kita pada malam hari ini. Khususnya kepada narasumber, alhamdulillah sudah siap pada malam ini. Kita bertemu lagi pada malam ini dengan saya, Hagi Sultan Adil dari Manajemen Trueback History Official sebagai moderator pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa bertemu di webinar pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan leluhur kita. Bapak Ibu, kembali lagi pada hari malam ini ya, saya ulangin, kita pada hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2021, kami dari Manajemen Trueback History kembali bekerjasama dengan Sultan Adil Institute mengadakan webinar ini dengan diskusi secara santai, kita ngobrol secara merakyat begitu, dengan tema malam ini kita ambil temanya adalah Borobudur dan peninggalan Nabi Sulaiman. Kita sambut malam ini Kiai Haji Fahmi Basya. Selamat malam Bang Angku Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, ya Kiai ya. Perlu kami deklarasikan ya pada malam ini ya kepada pemirsa di rumah dan diskusi ini tanpa niatan menistakan atau juga menyudutkan suatu agama.
Jadi dialog ini adalah dialog telaah dari kajian akademis dari masing-masing narasumber. Silakan Bu ya. Oke. Saya screen ya. Ya, silakan Bu ya. Silakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi kesempatan ini oleh moderator hanya 15 menit. Jadi materinya saya batasi. Judulnya sebuah pertanyaan sebenarnya. Karya siapa? Jadi kalau Pak Santo sama Pak mengatakan subjektif, saya justru mengatakan ini objektif. Ini karya siapa? Kalau kita, ini nggak bisa dihapus ya orang di atas. Kalau kita ke Borobudur, kita memperhatikan relief-reliefnya. Nah, kita akan bertanya, ini karya siapa? Kalau kita ke Boko, ini siapa yang menghempaskan batu di sini? Dan jumlahnya 19. Sehingga kita bertanya siapa yang menghempaskan batu di sini. Kalau kita zoom yang satu ini, nampaknya ini bukan batu yang bisa dicari di sekitar sini. Ini jadi penyakit bagi purbakalawan. Dari mana batu ini diambil? Dia memberi kode 19. Nah, ternyata di stupa terbuka Borobudur kita temukan juga bilangan 19. 19 yang pertama ini mengakibatkan 17 dan 45 segaris. Ya. 19 ini menyebabkan 17 dan 45. Nah, sedangkan 19 ini menyebabkan 8 segaris. Apakah ini ramalan tentang hari kemerdekaan RI? Berarti dia lebih hebat dari Joyoboyo, bisa ngeramal tanggal. Jadi ada bilangan 19 juga di sini. Ini objektif. Karena bilangan tidak berdusta. Baru 2 menit saya bicara. Silakan Bu ya. Kalau kita lihat ke barat ya, di Rupadatu. Nomor 3 dari atas, kita ada melihat relief di sini yang belum pernah ditausiahkan. Dan saya pun menemukannya di angkatan ke-17. Saya ke Borobudur ini sudah 74 angkatan. Berarti saya sudah 74 kali ke Borobudur. Di sini ada relief. Ini. Nah, di sini. Ini. Petak dia buat ya. Dan hampir tidak pernah ada yang mentausiahkannya. Petak tipis, setipis baterai HP Anda.
Nah, kalau dia pahat, berapa kali ngulang dia? Kalau patah kan dia ulang lagi. Teori memahat itu gugur di sini. Teori itu dipahat, itu gugur di sini. Di relief ini. Nah, ini objektif. Bahwa ini siapa yang membuat, belum dijawab. Ini kendaraan. Nah, kita harus menghubungkan ini dengan yang kita temukan di selatan Pulau Jawa. Di laut selatan Pulau Jawa ada bekas kendaraan yang lebarnya 13 km, nggak main-main. Anda nggak bisa memicingkan mata Anda dengan fakta ini. Ini objektif. Ya, maka itu di Pulau Jawa ini, pantai selatan ini ada pasir besi. Nah, siapa yang meletakkan pasir besi di sini sebanyak itu? Kalau berhubungan besi, kita berhubungannya dengan Nabi Daud. Nabi Daud bisa melunakkan besi. Apa bukan kendaraan itu dipakai untuk menghancurkan besi? Ditaruh di pantai selatan Pulau Jawa untuk anak cucu. Kira-kira seperti ini dia kendaraan itu. Ya, dia ada lampunya. Jadi alat pengereknya aja pakai roda, saking besarnya. Kemudian saya menemukan lagi bentuk berangkas. Ini berangkas ini. Ini nanda bahwa dia orang kaya nih. Kalau Anda katakan ini peninggalan Buddha, Buddha kan nggak perlu pakai berangkas. Bajunya aja satu. Ini berangkas berarti dia orang kaya. Nah, tapi yang jadi masalah, kuncinya. Kalau zaman Karun, kuncinya itu kan dibawa oleh sekelompok orang kuat. Kuncinya masih kunci tradisional. Tapi kuncinya ini nggak sembarang kunci. Kuncinya ini udah kunci modern. Fingerprint. Itu di Borobudur. Tapi yang jadi masalah, pintunya ini kenapa garis? Kalau dia pintu kan harus letter H dia. Seperti ini dia kan. Nah, kalau dia pintu, nah itu pintu kan. Kita mengerti. Tapi kenapa dia bikin garis? Nah, ternyata ini pesan untuk kita sekarang. Nah, seperti itu dia dibuka. Passwordnya Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia terbuka. Nah, ini luar biasa. Ini objektif sekarang. Bukan subjektif. Pertanyaannya adalah, ini karya siapa? Saya baru 5 menit. Ini ada link. Ada 6 link. Link pertama itu code V. Kalau saya turun ke Majelis Jin. Anda tahu Majelis Jin? Kepulauan Jin itu cuma ada di Nusantara. Dekat Kepulauan Aru. Kepulauan Jin. Di dunia tidak ada Kepulauan Jin. Cuma ada di Nusantara. Di Kepulauan Aru. Nah, Majelis Jin itu ada di Oman. Nah, dia membuat huruf V di sini. V. Panjangnya ini 46 kilo. 46 kilo ini. Huruf V di sini. Dengan cara bagaimana itu dibuat. Ini objektif. Kemudian saya ke 62 km di sebelah utara Jayapura. Sebuah bangunan
di dalam laut. Burj Khalifa nggak ada apa-apanya di sini. Piramida Khufu apalagi. Tingginya 1,8. Nggak mungkin ini manusia yang buat. Nah, ini udah skakmat ini. Tapi ada kode V juga di sini. Dia meninggalkan kode. 9 menit. Jawabnya adalah ayat ini. Setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Masalahnya, sejarawan itu tidak percaya kepada Al-Quran kebanyakan. Itu masalahnya kan. Sejarah itu ingin jalan sendiri tanpa melihat Al-Quran. Al-Quran juga kitab sejarah. Ada jin yang membangun. Jadi ada kebangunan jin. Mana dia? Nah, karena dia menganggap Al-Quran itu dongeng-dongeng. 9 menit. Surat Shad ayat 37. Dan yang lain dibelenggu di dalam asfad. Nah, ini di asfad itu. Bangun V. 2 kali Al-Quran mengatakannya. Ya, diulang lagi di surah Al-Anbiya ayat 82 bahwa setan itu menyelam dan dia mengerjakan pekerjaan yang lain dan kami mengawasinya. Jadi malaikat mengawasinya. Ini serius, saudara. Kalau Anda bilang itu tidak ada peninggalannya, untuk apa Al-Quran itu mengatakan? Jadi jin bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Ada jin yang dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Itu dia videonya. Nah, itu dia. Panjangnya 112 km. Kira-kira dari Pancoran ke Purwakarta. Ya. Sejajar Khatulistiwa. Nggak gampang bikin garis sejajar Khatulistiwa kalau dia tidak tahu rotasi bumi. 62 km di sebelah utara Jayapura, Indonesia. Kode V. Nah, pertanyaannya, adakah dia tinggalkan kode ini? Saya ingin ajak Anda dengan sebuah relief kecil. Ini saya bilang, ini kisah tentang Nabi Yunus. Ini loh, orang yang memegang Nabi Yunus ini, kepalanya ini sebesar ibu jari. Anda boleh ke sana lihat. Sebesar ibu jari ini kepalanya nih. Anda lihat mulutnya itu. Di mulutnya itu ada gambar V. Letter V sebagai kode. Anda bayangkan berapa kecilnya ini. Dia ingin kasih tahu bahwa ini saya yang buat. Ini kami yang buat letter V. Ini luar biasa, ini objektif. Ini dia letter V ini. Sama, sudutnya juga sama. Sama sudutnya. Nah. Ya, jarang-jarang kita dengar tausiah seperti ini. Pembuktian. Pembuktian itu objektif. Masalahnya, apakah kita itu kaum yang mendustakan? Itu masalahnya. Kalau kita kaum yang mendustakan, kita nggak bilang itu objektif. Nah. Itu kode V. Yang kedua itu kal jawab. Nah, ini dari Al-Quran. Nah, ini saya tujukannya kepada pembaca Al-Quran. Nah, pembaca Al-Quran sering baca ini kan piring-piring seperti kolam. Jin itu membuat piring-piring seperti kolam. Tapi di tafsir Quran kita bingung carinya. Apa yang dimaksud piring-piring seperti kolam? Saya rasa kebanyakan pendengar ini Muslim kan. Kalau Anda baca Al-Quran itu surat 34 ayat 13b. Itu jin itu membuat piring-piring seperti kolam. Bagaimana yang dimaksud piring seperti kolam? Nah, ini arupa datu ini kalau saya hilangkan titik airnya ini. Saya angkat topinya, ya seperti itu. Makanya Nabi Sulaiman setelah memindahkan ars itu dia bilang ubahlah arsnya. Jadi ini versi Sulaiman. 12 menit.
Nah, ini film air diteteskan di atas air dan direkam dengan kamera canggih, dibesarkan dan dipelankan. Orang tidak pernah melihat gambar ini. Yang bisa lihat ini orang yang diberi kelebihan, yang bisa mendengar suara semut. Kupingnya luar biasa, matanya pun luar biasa. Dia bisa lihat ini, Nabi Sulaiman. Karena matanya pasti luar biasa, karena dia bisa membelenggu setan. Larinya setan dia bisa lihat, berarti dia mempunyai kecepatan penglihatan yang luar biasa. Ini kalau saya angkat, itulah dia piring-piring seperti kolam. Piring-piring seperti kolam itu dia. Nah, ini kalau saya teruskan ya, dia seperti itu dia. Ya. 14 menit. Nah, air itu seperti itu dia. Nah, ternyata dia betul membuat 3 piring. Ya. Dia membuat 3 piring. Itulah Arubadatu. Piring-piring seperti kolam. Makanya dia arupa, tidak bisa dibikin rupa karena dia air. Ya. Model Arubadatu dengan 3 piring. Terjawab sudah. Kemudian dia tawarkan kepada orang yang berilmu kitab itu. Dipindahkanlah dia dari istana Ratu Boko dengan sekejap. Nah, di atas bukit ini. Jadi Rupadatu itu dulu bukit. Baru dipasang pakai batu. Ya. Nah, saya pelankan gerakannya seperti itu dia pindah. Nah, dipindahkanlah. Maka itu di Boko itu kosong. Belum terjawab. 16 menit. Demikian tausiah dari saya sebagai pemuka. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tausiah mengenai Borobudur malam ini sangat mencerahkan, Kiai. Benar-benar kita sedikit memahami dari perspektif Islam ya, dari perspektif yang dikemukakan oleh Kiai Ji Kitab Pak Fahmi Basyah. Subhanallah, inilah sebagai bahan bagi peneliti kita, bagi sejarawan kita yang ada sekarang ini. Kenapa ya pandangan perspektif seperti ini kok tidak diangkat, tidak dipelajarin lagi sama anak muda sekarang ini? Kita banyak profesor, kita banyak doktor sejarah, tapi adakah selain dari Pak Kiai Haji Fahmi Basyah yang mempelajari ini? Mungkin kita bisa tanya nih dengan Bang Fahmi sebentar ini, Pak Kiai Buya. Apakah ada Buya sejarawan Islam lain yang mau belajar sama Buya atau dia meneliti mengenai perspektif Islam ini, Buya? Ya kan udah diwasiatkan lewat YouTube. Jadi semua pelajaran itu dibikin filmnya, diwasiatkan lewat YouTube. Jadi mereka bisa belajar nanti secara online. Insya Allah ya Buya ya. Berarti ya. Buya sudah punya ini ya, sudah punya metode ya pembelajaran di YouTube yang bisa diakses gitu loh ya Buya ya. Ya, jadi bentuk ceramah itu bentuk kuliah sebenarnya. Kuliah langsung. Mungkin kuliah sudah bisa dibilang ini padat, ini 3 SKS kali ya Buya. Baik, gimana Buya? Silakan Buya. Matematika Islam itu baru di UIN diajarkan, bukan matematika Islam. Itu mempelajari tentang bangunan-bangunan di dalam Al-Quran. Iya. Ya inilah saya juga pernah baca Buya ada buat buku tentang matematika Islam ya. 3 jilid ya Buya? Ya, 3 jilid.
Insya Allah lah. Nanti mungkin dalam sesi selanjutnya, dalam sesi tanya jawab, mungkin nanti kita akan serahkan ke teman-teman yang mau bertanya. Tapi mohon di raise hand ya, yang mau bertanya ya biar agak tertib. Pertanyaannya juga bisa menjurus gitu ya. Silakan Bang Lukman dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya Fahmi Basya, Bang Sultan, Kanda Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Lukman. Kangen ya sama Kanda Sultan nih, udah lama nih. Silakan Bang. Buya Fahmi, saya ingin bertanya, itu kan di Borobudur ada banyak panel. Sepertinya kan Pak Santo Sabah sudah sedikit banyaknya menggambarkan tafsir dari beberapa panel. Dalam pandangan Buya Fahmi itu seperti apa gitu terhadap apa yang ditemukan oleh Bang Santo Sabah. Yang kedua, terkait dengan panel-panel yang lain, apakah di keseluruhan panel Borobudur itu betul-betul menggambarkan konfigurasi religiusitas atau konfigurasi keagamaan atau ada hal lain di luar konteks keagamaan? Karena sepertinya Borobudur ini pure tentang keagamaan gambarannya. Seperti itu, Bang Sultan, Anda Sultan. Makasih. Baik, terima kasih Bang Lukman. Mungkin kita gabung aja ya Buya ya. Ada 3 penanya ini Buya sekaligus ya Buya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Muhammad Mahfud, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja Buya. Saya ada 2 pertanyaan. Setahu saya memang Buyalah yang mencoba mengintegrasi, interkoneksikan antara religion di sini, yakni agama Islam, Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW beserta perangkat yang lain dengan temuan-temuan di sini sains ya. Di sini salah satunya tinggalan leluhur kita juga itu yang penuh dengan nilai-nilai filosofi gitu ya, itu tentang Borobudur. Nah, terkait dengan penelitian Buya yang mencoba meneliti Borobudur dan candi yang lainnya, Boko dan yang lainnya, dan saya juga penggemar Buya dari 2010 itu ya. Bagaimana pandangan Buya terkait makna yang selain bahwa Buya coba pendekatan dengan matematika Islam dengan tadi makna yang lebih mendalam. Bagaimana Quran dijawab dengan Quran sendiri, ayat yang satu dijawab dengan ayat yang lain, dan makna batiniahnya atau rohaniahnya terkait juga dengan riset Borobudur dan juga dengan Boko, Prambanan, dan yang lainnya. Termasuk yang terakhir, saya lihat Gunung Padang juga luar biasa, risetnya Buya itu dahsyat sekali. Pertanyaan yang kedua, begini Buya, langsung aja. Jika Borobudur, menurut Buya Romo Kiai Haji Fahmi Basya, adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, saya ingin tanya, pernahkah Buya meriset bahwa begini, menurut sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, itu jumlah total Nabi dan Rasul kan ada 124.313. Yang dirasulkan 313. Yang wajib kita ketahui 25. Yang masyhur itu Ulul Azmi. Nah, saya punya kitab. Pernahkah Buya Fahmi Basya meneliti adakah nama lain misalnya Nabi Sulaiman? Ini kan diksi Arab ya, menggunakan bahasa Al-Quran. Adakah nama lain beliau itu yang misalnya di Nuswantara? Karena 124.313 menurut keyakinan saya pribadi itu nampaknya tidak hanya di Timur Tengah atau di Afrika ya Mesir, tapi pasti di seluruh penjuru dunia. Demikian mohon penjelasannya Buya, matur suwun, terima kasih, barakallah, rahayu saking dumati. Buya cukup 2 dulu pertanyaan dari peserta. Silakan mungkin Buya bisa menjawab Buya. Silakan Buya. Jadi yang tadi yang pertama tadi itu kan? Ya, silakan Buya. Itu di lantai dasar itu rupa datu itu ada
bilangan 1311. Nah, itu ya. Bilangan 1311. Nanti nyusul itunya gambarnya. Nah, 1311 itu, yang satu itu penjaga luar, yang tiga itu duanya penjaga dalam. Jadi dia seorang raja atau seorang pangeran dijaga oleh dua perempuan. Nah, jadi tiga dia. Nah, yang satu lagi itu adalah penjaga luar. 1311. Nah, yang satu lagi yang terakhir itu adalah orang duduk bersila. Nah, orang duduk bersila ini saya bilang ini penasihat spiritual. Jadi di apa? Di lantai dasar dari luar ya, lantai dasar Rupa Datu itu, Anda lihat deh, itu ada bilangan 1311, kemudian diulang lagi 1311, tapi wajah diganti. Jelas itu tidak berhubungan dengan informasi tentang agama. Itu menceritakan tentang apa? Tentang orang-orang Nusantara, jadi umat. Mengapa saya bilang orang-orang di Nusantara? Tidak ada hidung Turki di sana. Anda boleh lihat deh. 1311, 1311. Nah, ya dia menggambarkan di situ kalau saya bilang itu keluarganya Daud. Karena semuanya ada 96. Nah, mendekati 100 kan. Maka itu isu istri 100 itu kan mulai dari Daud dan Sulaiman. Ibrahim kan istrinya cuma 2. Nah, jadi itu umat atau saudara tirinya Sulaiman. Nah, yang ingin saya jawab tadi kan panel kan gitu kan. Di orang duduk bersila itu, saya tahunya itu penasihat spiritual, Anda tahu enggak? Di atasnya itu ada panel orang bersemadi. Jadi ini bahasa gambar. Jadi orang bersemadi yang di atas itu menjelaskan yang di bawah. Jadi dia bukan informasi tentang agama. Dia bersemadi itu untuk menjelaskan di bawah bahwa ini penasihat spiritual. Buktinya apa? Di atas raja tadi ada raja. Dan di atas utusan tadi ada raja. Jadi dia menjelaskan bahwa namanya bahasa gambar. Gambar ini gambar siapa ini? Jadi dia bikin orang bersemadi di atas. Jadi dia penasihat spiritual. Itu sudah ada di buku saya. Nah, itu yang pertama. Jadi ada ternyata itu bukan berhubungan dengan agama. Seperti yang Nabi Yunus itu kan. Nabi Yunus itu bagaimana tuh? Dia cuma memberikan kode V itu. Banyak lagi yang lain. Nah, seperti penyanyi reggae yang waktu itu kan ada kan penyanyi reggae dari Jamaika yang rambutnya dipelintir luar biasa itu. Dia menggambarkan orang-orang di Jamaika. Jadi seluruh dunia relief itu digabung di situ. Itu jawabannya. Nah, yang kedua ini kan soal tafsir ya. Sebenarnya Al-Quran itu sendiri yang mengatakan Al-Quran itu setepat-tepat tafsir. Di surat Al-Furqan ayat 33. Ahsana tafsira. Jadi Al-Quran itu adalah tafsir. Kata tafsir itu cuma satu dalam Al-Quran. Dalam pikiran Anda tafsir itu apa? Al-Quran ahsana tafsira, dan setepat-tepat tafsir adalah Al-Quran. Nah, tapi di ayat 67 surat ke-6 dikatakan setiap kabar ada faktanya. Kalau Pak Santo tadi kan bicara tentang tulisan-tulisan kan. Tulisan-tulisan kalau tanpa ada fakta kan lemah dia. Al-Quran juga tulisan, tapi kalau tanpa ada fakta, likul naba'in mustaqarun wasafa ta'lamun. Yang jadi pertanyaan kan gini, Nabi Sulaiman itu pernah menyuruh orang berilmu kitab memindahkan bangunan. Masa sampai sekarang kita belum ketemu tuh bangunannya? Itu pertanyaannya. Nah, jadi ada fakta. Nah, jadi yang saya lakukan ini adalah mencari fakta yang dikatakan di Al-Quran. Di Quran dikatakan ada jin yang membuat patung. Masa sampai sekarang kita nggak ketemu patung yang karya jin hilang? Nggak mungkin dong. Saya mengatakan semua kisah Nabi Sulaiman itu tercover oleh Borobudur. Itu masalahnya. Nah, tadi soal Nabi, tadi kan Nabi yang dari
Oke lah, saya tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu di Jawa. Dalam ceritanya dalam Al-Quran itu dia datang loh ke lembah semut. Hatta Iza atau ala Wadinam. Jadi dia datang dari negeri antah berantah, dia datang ke lembah semut. Itu. Jadi dia datang. Apalagi dia punya tentara jin yang sudah raba-raba langit. Jadi dia udah menguasai seluruh dunia. Itu jawabannya, Pak. Jadi tidak mesti baru Sulaiman itu nabi di Nusantara. Dia datang ke lembah semut. Itu Pak, moderator. Baik, Buya, terima kasih Buya atas jawabannya yang cukup singkat dan padat juga ya. Kan Bang Zulkarnain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ini ada 2 pertanyaan sebenarnya. Ya. Nah, sebelumnya Buya Fahmi, terima kasih karena Buya Fahmi telah memberikan penjelasan tentang Borobudur yang sebenarnya saya sedikit senang sebenarnya hati saya ini karena terjawab sudah dengan pelatih saya tadi ini karena berbentuknya bukan seperti awalnya jadi bulat tapi bulat tadi ya, ada 3 yang dipindahkan. Oke, terima kasih. Terus ada tanda V yang kita lihat di sini, ada V-nya itu seperti matahari, saya bilang. Oke, terjawab sudah berarti saya. Pertanyaan saya, kalau Candi Borobudur itu dibuat oleh Nabi Sulaiman, mengapa dan tahun berapa Candi Borobudur itu ditinggalkan? Ya kan? Yang kedua itu pertanyaan sebenarnya buat apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Bang Saris, silakan. KTV itu kan sebenarnya menurut saya itu kartu as gitu loh. Itu benar-benar otentik. Pertanyaan saya, apakah dengan Pak Pabibasa menyebutkan itu, mungkin ada orang-orang yang nggak suka, nanti dihancurkan bukti itu. Gitu. Apakah nggak ada perasaan khawatir Pak Fahmi Basha? Seperti itu. Terima kasih, cukup itu saja. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Saris. Silakan Buya dijawab, Buya Fahmi. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Ya, silakan. Di dalam surat Saba ayat 21 kan dikatakan Rabbmu menjaga tiap sesuatu. Jadi tidak usah khawatir itu akan dihancurkan. Karena kalau sudah dijaga oleh Rabb, ya tidak ada yang bisa menghancurkannya. Kemudian soal kode matahari tadi kan, sebenarnya ada di materi saya tadi. Cuman judulnya Borobudur Line. Garis Borobudur. Itu kalau Anda membuat garis dari Borobudur, tembaknya langsung ke emas Papua, sumur emas Papua. Ternyata dia melewati 19 titik. Termasuk Borobudur, 19 titik. Nah, 3 candi, 1 kota Solo, dan 1 Masjid Agung Surabaya, 1 pantai selatan Madura, dan yang lainnya nanti bisa di-share oleh Pak Moderator. Itu ada di file saya, bisa di copy, JPG-nya ada. Ya. Borobudur, garis Borobudur namanya. Itu siapa yang membuat garis ke sana mengarah? Kalau bukan jin yang lihat itu ada emas kan? Akhirnya Freeport menggali persis ada emas di situ kan. Tapi Anda harus tahu kenapa cuma 3 candi yang berperan di situ. Itu pesan akhir zaman modern. 3 candi itu terbuktinya tahun 86. Ketika gerhana lewat Borobudur, baru orang sadar. Oh, baru tahu orang. Gerhana matahari waktu itu tahun 86 kan lewat Borobudur. Kalau ada 3 objek segaris lurus itu akan posisi gerhana. Mataharinya di mana coba?
Pawon mendut. Pawon itu kan kecil, berarti dia bulan kan. Mendut kan agak gede, berarti dia bumi kan. Nah, Anda tahu sendiri matahari itu di mana. Bagi Borobudur itu sendiri sudah lambang matahari, mewakili matahari. Cuma harus dilihat dengan teknologi modern, dengan ilmu modern. Bahwa itu gambar tentang gerhana, segaris lurusnya matahari, bulan, dan bumi. Itu Pak jawabannya. Moderator. Baik, Pak Buya, terima kasih Buya jawabannya. Ini dari negeri jiran Bang Abu Bakar. Seorang ahli kitab ni yang pindahkan ars tu. Masa dia pindahkan, isu dia burung huhu tu yang tengok ars tu kan, dia yang balik beritahu Nabi Sulaiman, dia kata apa ni, dia nampak ars kan masa dia balik tu. Isu dia sedangkan apa ni Istana Ratu Sabah tu, apa ni dia panggil apa? Masa dia pindah tu kan dia dirubah kan? Dia dirubah, baru dia dirubah yang macam Kes Fahmi maksudkan tadi, Nabi Sulaiman tu nampak apa ni, setitis air atas air tu kan. Masa tu dia dirubah. Sedangkan Hud tu dia sebelum tu lagi. Jadi Hud tu dia nampak apa sebenarnya. Kalau sedangkan ars tu dia dipindah dan dirubah. Sedangkan Hud tu berlaku sebelum tu lagi, sebelum Hud nampak apa ni, masa dia terbang tu lah, dia nampak ars tu. Itu yang jadi saya jadi maksudnya apa, macam mana saya cakap, dia pindah, dirubah, itu ars dia yang dimasukkan Hud. Sedangkan ni Hud tu terbang pergi jumpa ars tu. Dia jumpa apa sebenarnya? Sedangkan dia dirubah dulu. So, kalau saya macam apa ni, betul lah. Tapi saya jadi isu sikit lah saya berkenaan tu. Hud terbang pergi jumpa tu, dia jumpa apa sebenarnya? Sedangkan ars tu pindah, baru dirubah, baru jadi ars ke macam mana? Tak, penjelasan KS Fahmi Bashar. Kalau saya ada apa ni, saya keliru ke apa ke, apa ni, bagi ni lah. Ajarkanlah saya. Tapi saya faham macam tu lah. Saya jadi apa, Hud terbang jumpa ars, dia balik beritahu Nabi Sulaiman dia jumpa tu. Sedangkan ars tu dipindah dan baru dirubah ke macam mana tu, saya keliru sikit kat situ. Minta penjelasan daripada KI Fahmi Bashar lah, kalau saya minta tolong ajar. Ini ilmu apa, baru lah sebenarnya kita. Memang sebelum ni kita yalah masing-masing sibuk kan. Jadi bila ya, itulah isu dia. Terima kasih. Oke, silakan Buya untuk jawaban. Jadi Ya. itu ada di surat Semut, ya, di ayat 18. Ya, 18, mulai dari 18 dia. Hatta iza ta'ala wadinam. Nah, ketika pasukan Sulaiman ini sampai di lembah semut, nah dia kan mendengar suara semut, kemudian dia tersenyum. Nah, semut kan berkata-kata waktu itu untuk menunjukkan bahwa Sulaiman ini orang hebat. Suara semut dia bisa dengar. Tuh. Nah, begitu dia sampai, dia berdoa. Nah, setelah dia itu, ya namanya satu pasukan yang baru sampai, mungkin dia bikin kemah atau bikin WC umum atau apalah, sekitar 1 jam lah gitu ya.
namanya pasukan baru sampai kan. Nah, pada waktu itu Hudhud terbang. Jadi saya bilang itu pasti dia sampai itu subuh pagi. Ya, dia pasti sampainya pagi. Hudhudnya langsung terbang. Nah, dia melihat ada orang melakukan upacara bersujud kepada matahari. Itu ceritanya. Dan dia mempunyai ars yang azim katanya. Itu katanya. Jadi Nabi Sulaiman ini kan setelah bikin kemah itu, bikin MCK darurat periksa burung, karena burung mau diperintah untuk melakukan pengintaian. Gitu. Dia periksa burung, ternyata Hudhud tidak ada. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan, mengapa Hudhud tidak ada? Nah, Hudhud terlambat datang itu. Nah, dia baru ngelapor. Dia mengatakan bahwa di sana ada orang bersujud kepada matahari. Nah, dan dia mempunyai ars yang azim. Nah, ada kata al-azim di situ. Nah, terus baru Nabi Sulaiman bilang, nanti kita lihat. Nah, nanti kita lihat apa engkau benar atau engkau berdusta. Gitu. Lalu Nabi Sulaiman mengeluarkan lempengan plat emasnya yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dia tulis di situ ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Nah, terus dilemparkannya itu apa? Suratnya itu kepada Hudhud. Ishabi kitabi haza katanya. Pergilah dengan tulisanku ini, campakkan kepada mereka. Tapi perhatikan apa yang mereka kembalikan. Jadi burung Hudhud pergi lagi ke sana membawa lempengan emas itu. Sana. Nah, setelah itulah baru Nabi Sulaiman menunggu kan. Ternyata datang utusan. Datang utusan dari Ratu Saba, datang utusan. Yang lucunya dia di Nabi Sulaiman seperti disogok gitu ya. Dengan barang makanan gitu. Hasil-hasil pertanian gitu. Nah, makanya dimarahin oleh Nabi Sulaiman. Kamu mau sogok aku mah ini apa yang aku dapat katanya lebih baik daripada yang kamu dapat katanya. Diusir sama Nabi Sulaiman utusan-utusan itu. Itu ceritanya. Nah, setelah diusir utusan-utusan itu, baru Nabi Sulaiman tuh bilang ke tentara dia ada jin, ada manusia. Nah, siapa dari kalian yang bisa memindahkan arsnya katanya. Ya. Hudhud udah kembali lagi ke sini. Udah dilempar itu dia udah balik lagi ke sini kan. Nah, berkatalah jin ifrit. Nah, aku bisa, aku kuat, gitu katanya. Aku bisa dan aku kuat. Itu di 27 39. Nah, tapi begitu dia bilang aku bisa, aku kuat, langsung orang yang berilmu kitab, orang yang di sisinya ada ilmu dari kita mengatakan, aku bisa mendatangkan dia kepadamu sebelum kembali pemandanganmu kepadamu, langsung pindah dia. Itu ceritanya. Jadi nggak pakai tekan kenop, dia langsung pindah gitu. Seperti dia memindahkan pakai gelombang otak gitu. Nah, kalau Anda sebagai jin ifrit pasti penasaran kan? Dia ingin memindahkan nggak jadi kan? Nah, maka itu dia balas dendam. Sekarang itu di Jawa Tengah itu ada bus dipindah, ada mobil dipindah, tapi aman penumpangnya. Itu bukti jin ifrit masih ada di Jawa Tengah. Itu jawabannya, ceritanya itu. Jadi ars itu setelah pindah, baru Nabi Sulaiman mengatakan ubahlah, ubahlah supaya dia tidak kenal. Ya, jadi ubah. Jadi model ars itu sudah model Sulaiman. Ubahlah arsnya, kita lihat apakah dia kenal atau dia tidak kenal. Itu Pak ceritanya. Baik Buya, terima kasih Buya atas jawaban dari pertanyaan. Kita sekarang ada 2 pertanyaan lagi nih yang sudah hadir dari Pak Igusti Ngurah Agus sama Pak Handiawan. Nanti satu-satu langsung 2 sekaligus.
nanti dijawab Buya sekaligus seperti tadi. Silakan Mas Igusti Nguragus. Oke, selamat Nanti Pak Handi. Pak Buya. Jadi begini, di situ kan disebutkan jin, terus ini Nabi Sulaiman. Dalam konteks kekinian ini, jin ini apa sama dengan alien atau bagaimana? Dan apa tujuannya itu bangunan dipindahkan Borobudur itu? Terus di situ juga tadi ada brankas, ada ini. Itu maksudnya apa gitu loh? Ada apa di Candi Borobudur itu? Kemudian untuk Pak Santo Sabah, di situ kan dikatakan negeri Saka. Jadi bangsa Saka itu pusatnya di mana dan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa bisa itu menguasai dunia gitu. Sedangkan di sini tinggalannya juga nggak terlalu terekspos begitu. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sedikit mau bertanya kepada Pak Fahmi Baja. Saya juga udah beberapa kali membaca ya buku Pak Fahmi. Di sini dengan segala penjelasannya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang sangat mumpuni, diberi kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Namun ada beberapa penjelasan dari Pak Fahmi tentang arca Buddha yang dikatakan sebagai arca belum selesai. Nah, logika saya jadi bertanya ini Pak Fahmi. Ini seorang nabi yang hebatnya luar biasa. Kok bikin arca aja belum selesai? Sedangkan membuat Borobudur, memindahkan sesuatu yang besarnya luar biasa saja dengan mudah. Dengan ribuan bala tentara jinnya. Bikin arca kok belum selesai? Ini jadi logika saya yang akhirnya bertanya-tanya untuk ini. Mohon Pak Fahmi bisa menjawab dengan sesuai ini ya. Kita sebagai orang Islam pasti mengimani lah ini. Kanjeng Nabi kok ora iso nganggo gawe arca, ini lucu sekali ini. Terima kasih, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Didik. Pak Buya, kalau Pak Handi kalau mau bicara yang singkat boleh Pak sekarang Pak? Singkat aja tapi ya Pak ya, jangan terlalu panjang. Silakan Pak Handi. Ya, assalamualaikum. Saya mau ya Fahmi Basa. Pak Buya Fahmi Basa, assalamualaikum. Saya di grup Jemaah Nazwar Samsu. Ya. Pertanyaan saya begini Pak, terus terang saya banyak menonton YouTube yang punya Pak Fahmi Basa, tapi baru kali ini yang saya lihat tentang kode V ini. Nah sepertinya di sesi ini juga Buya Fahmi belum menjelaskan nih siapa yang bikin kode ini. Mohon dijawab karena memang menarik sekali Pak Buya. Terima kasih Pak Gustaf. Begitu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bang. Cukup padat jelas. Ada 3 pertanyaan. Silakan Buya. Bisa dijawab. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Silakan Buya. Yang terakhir itu kode V tadi kan dia bawanya kemana? Ya kan itu ada tadi di Majelis Jin kan. Tempat itu dinamakan Majelis Jin kan. Jadi yang membuat kode V ini dia kan tahu tuh di daerah Majelis Jin ada kode V kan. Kemudian yang di bangunan yang di dasar laut yang 18 kilometer tingginya itu kan orang pasti tahu itu pasti yang bikin bukan manusia kan. Nah, jadi kode V ini yang buat siapa? Dia mau kasih tahu pasti ini bukan manusia kan. Itu yang penting. Pesannya cuma di situ. Bukan manusia. Jangan kamu kira bahwa ini manusia yang buat apa di bahan. Jadi pesannya begitu. Nah, jadi yang membuat V itu pastilah si jin itu. Nah, dia pakai kode. Anda nanti harus pergi ke majelis jin itu yang
48 km panjangnya. Nah, kemudian yang nomor 2 ya Pak, saya jawab dulu yang nomor 2. Itu kan kalau kita baca Al-Quran, ya, Al-Quran itu kan bukti untuk tiap sesuatu. Jadi bukti. Jadi cerita ini akan menjadi bukti. Nah, waktu memindahkan itu kan yang memindahkan bukan Nabi Sulaiman, ya kan? Yang bukan memindahkan bukan Nabi Sulaiman, tapi orang yang menjadi tentara Sulaiman, yang berilmu kitab, yang memindahkan dengan sengaja. Itu PR kita. Bagaimana itu orang berilmu kita bisa memindahkan? Karena masalah kita itu kan masalah transportasi sebenarnya. Nah, kemudian dia kenapa belum selesai? Nah, Al-Quran memang sengaja dibikin begitu. Karena ada ayat mengatakan ketika kami tentukan atasnya mati. Jadi Allah yang menginginkan dia mati. Itu. Maka itu ada stupa kosong di sana. Ya. Terbukti oleh jin. Maka ketika dia runtuh terbukti oleh jin. Nah, jinnya lari. Itu. Makanya dia belum selesai. Nah, belum selesainya Borobudur ini menjadi bukti cerita itu, ngerti enggak? Yang mau dibuktikan kan cerita Al-Quran ini harus ada buktinya kan? Harus ada bangunan yang belum selesai kan? Nah, belum selesainya Borobudur ini jadi penyakit bagi Purbakalawan. Kenapa dia belum selesai? Kalau memang dia dipahat, dibikin 3 generasi membuatnya dengan pahat. Kenapa? Katanya karena Gunung Merapi meletus, kemudian dia lari ke Jawa Timur. Kenapa dia nggak balik lagi? Itu. Jadi dia menjadi penyakit bagi orang yang mendustakan cerita ini. Itu menjadi bukti bahwa masalahnya bukan harus selesai. Bagaimana ini betul peninggalan Nabi Sulaiman mau dibuktikan. Itu jawabannya. Makanya dia belum selesai. Karena ayatnya bilang kami tentukan atasnya mati. Kalau yang pertama saya lupa, atau pertanyaannya gimana tadi? Silakan, tadi saya juga belum mencatat lupa. Pak Igusti tadi ya, yang pertama ya. Intinya Pak Igusti lupa. Pak Igusti tolong unmute lagi Pak. Nah ya, silakan Pak. Oh, iya. Tadi itu kan dikatakan kan matematika Islam, terus ada jin. Apakah jin di dalam zaman sekarang ini sejenis alien atau apa gitu? Kemudian di situ kan juga ada kode-kode. Nah, jadi kode itu untuk apa gitu? Untuk umat apa gitu? Terus Borobudur itu fungsinya bagi Nabi Sulaiman itu untuk apa gitu? Jin itu apakah alien? Gitu kan? Jin itu Anda harus baca surah Al-Jin. Jin itu ada. Jin itu dari golongan setan itu dari golongan jin katanya. Setan itu dari golongan jin. Nah, jin itu sebenarnya kisah Nabi Sulaiman ini ingin menceritakan, ingin memberikan fenomena baru kepada kita tentang jin. Jin itu bisa bikin patung loh dengan izin Rabb. Sebab malaikat yang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim itu, yang waktu dia hampir ke rumah Lut, dia kan singgah ke itu tangannya nggak nyampe ke kepala kambing itu. Nabi Ibrahim lihat tangannya nggak nyampe. Nah, jadi bagaimana jin itu bisa buat patung? Dengan izin Rabb. Jadi kelasnya kelas mukjizat udah. Seperti Nabi Isa bikin tanah liat, dia tiup jadi burung dengan izin Allah. Jadi di sini juga memperkenalkan tentang izin Rabb itu bagaimana. Itu. Jadi itu salah satu pengetahuan tentang jin. Oh, ternyata jin. Nah, jin ini dalam surat Al-Jin dikatakan ada yang beriman. Ya, namanya jin. Jin itu kan artinya kan nggak bisa dilihat. Kalau nas bisa dilihat. Jadi kisahnya Nabi Sulaiman kan unik karena ada tentara jin itu. Nah, membuat patung itu. Yang sebenarnya yang mau dicari itu adalah mana dia as yang dipindah itu. Nah, bagaimana membuktikannya? Saya melihatnya ada bilangan di situ. Saya sudah menemukan bentuk peta dari Borobudur ini. Piramida 19 dan piramida 23. Nah, mungkin tidak di sini. Saya harus ceritakan karena slide-nya agak rumit. Sudah ada di YouTube saya itu tentang bilangan. Karena manusia itu bisa dibuktikan nanti
ilmu eksak itu dengan bilangan. Bilangan itu tidak berbohong. Nah, tapi kalau katanya itu subjektif. Maka ada bilangan itu membuktikan. Membuktikan apa? Ya membuktikan adanya cerita Nabi Sulaiman itu. Sampai sekarang kalau saya tanya, kalau Anda Muslim, saya tanya, di mana dia? Anda belum bisa jawab. Bayangkan Al-Quran udah turun udah berapa lama? Belum bisa dijawab. Di mana dia itu karya jin itu? Mana dia bangunan yang dipindah itu? Belum dijawab. Saya bilang itu dia Borobudur. Gitu. Kemudian ada tadi cerita tentang relief tadi kan, relief tadi. Jadi dia pindahkan Arupadatu, bukan Borobudur ya. Arupadatu dipindahkan ke bukit. Kemudian baru dipasak dengan batu, kemudian baru diukir itu. Nah, diukir itu ceritanya udah lain lagi. Dia ukir itu yang mengerjakannya jin, diukir itu, mengukirnya itu berdasarkan mal yang dapat dari Nabi Daud yang disebut klap, lempengan. Nah, itu. Jadi lempengan bergambar itu berdasarkan itu digambar itu. Jadi boleh dikatakan bahwa Rupadatu itu adalah zabur, lempengan. Nah, Zubar al-Hadid kata Zulkarnain itu kan artinya lempengan besi. Nah, di kamus kan kata lempengan. Jadi zabur itu lempengan. Sehingga maka itu ada ayat yang mengatakan tiap sesuatu yang mereka lakukan, pakai kata lakukan, tiap sesuatu yang mereka lakukan dia ada di dalam zabur. Maka itu di bagian yang tertutup itu kan ada sesuatu yang tidak enak dilihat mata. Karena ayat Quran mengatakan tiap sesuatu yang mereka lakukan dia ada di dalam zabur. Itu tujuannya semuanya itu untuk diwariskan kepada kita bahwa itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Itu Pak Moderator. Terima kasih Buya atas penjelasannya Pak Buya. Mungkin silakan nanti Bu Eka Dewi ditujuin kemana. Nanti mungkin dijawab sama Buya sekaligus closing statement dari Buya. Oke, silakan Bu Eka Dewi buka mic-nya. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf saya tidak on cam ya. Saya hanya ingin menyampaikan pertanyaan singkat saja. Tadi sebenarnya karena suara Pak Santo tadi putus-putus, saya memang tidak bisa mengikuti dengan baik. Tetapi dulu saya pernah ngikutin pembahasan beliau mengenai Borobudur, dan tadi juga disinggung bahwa Borobudur adalah tinggalan dari leluhur kita yang disebut dengan apa tadi bangsa Saka atau apa tadi ya. Kemudian terkait dengan yang disampaikan oleh Buya Fahmi bahwa Borobudur adalah tinggalan dari Nabi Sulaiman. Satu saja pertanyaan saja, apakah Nabi Sulaiman itu adalah leluhur dari bangsa Nusantara? Karena kalau dikaitkan tadi kan dua teori tadi sama-sama menyebutkan tentang siapa yang membangun atau memberikan tinggalan berupa Candi Borobudur. Jadi pertanyaan saya cuma satu, apakah Nabi Sulaiman itu adalah leluhur bangsa Nusantara? Terima kasih. Baik, Ibu Ika Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf ya Pak Dino, kita waktu udah habis dulu Pak, secara formal kita akan ditutup. 5 menit aja Pak. Sebentar Pak, kita tadi sudah janji kita tadi untuk kasih satu pertanyaan aja lagi ke Ibu Ika Dewi. Silakan dulu Pak Fahmi Basa menjawab dari pertanyaan Bu Ika Dewi sekaligus closing statement dari Buya. Silakan Buya, waktu kami silakan. Ya, jadi kan tadi saya sudah jelaskan bahwa ceritanya kan di surat Semut. Ayatnya mengatakan Nabi Sulaiman itu mengumpulkan tentaranya dari jin dan manusia dan burung. Nah, itu tidak diceritakan itu di mana. Itu di kerajaannya Daud, karena dia baru saja menerima mewarisi Daud. Itu di mana? Jawabnya tidak tahu. Nah, kemudian ayatnya mengatakan di ayat 18 mengatakan hatta iza atau ala wadina.
Maka ketika dia sampai di Wadilna, Lembah Semut itu di Borobudur, gitu ceritanya. Di Borobudur sekarang itu, kalau mau dilihat lagi di Bukit Setunggu sana. Jadi dia datang. Nah, tapi secara teori, dari mana semut itu tahu nama Sulaiman? Itu masalahnya. Kan semut ngomong kan, hai semut-semut masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu agar tidak diinjak-injak kamu oleh Sulaiman. Nah, semut itu tahu kata Sulaiman ini dari mana? Kalau bukan Sulaiman kecil pernah tinggal di situ. Itu teorinya. Karena Nabi Daud itu kan kerjanya perang terus. Ya, Nabi Daud itu diisukan punya istri banyak. Nah, ini teori ya. Teorinya pastilah salah satu istri Nabi Daud adalah orang Jawa. Nah, anaknya Sulaiman, makanya dinamakan pakai Su. Nah, kemudian setelah dia umur sekitar kelas 5 SD diambil dia ya. Itu ada reliefnya di Borobudur waktu dia diambil oleh bapaknya nih. Nah, ada di buku saya itu. Diambil dia. Nah, mungkin dia diambil dilatih di Gunung Padang sana. Dilatih dia, latih berkuda, latih bangun pagi, latih ngaji atau segala macam. Nah, kemudian baru diwariskan. Jadi berarti budaya mudik itu Nabi Sulaiman yang melakukannya dulu. Itu jawabnya. Jadi teorinya Nabi Sulaiman itu ya orang Jawa, makanya namanya pakai Su. Dan Al-Quran mengatakan dia sebaik-baik hamba. Itu jawaban dari saya tentang Nabi Sulaiman. Ya, jadi kalau kita ingin menutup kalau kita ingin menutup acara ini, ada ilmu yang namanya ilmu humaniora, ya kan? Ilmu tentang manusia kan, humaniora kan. Nah, itu mempelajari peninggalan manusia, ya. Peninggalan manusia. Nah, untuk meneliti tentang manusia nih, peninggalan manusia. Itu definisinya kan. Nah, tetapi setelah Al-Quran turun, itu harus dikoreksi. Karena peninggalan yang ada di bumi itu tidak semua peninggalan manusia. Ada peninggalan karya jin dengan izin Allah lewat Nabi Sulaiman. Sehingga kalau manusia meneliti sebuah patung, belum tentu itu adalah manusia yang buat. Jadi ilmu humaniora itu harus dikoreksi. Tidak semua candi dibuat oleh manusia. Tidak semua patung dibuat oleh manusia. Ada candi, karena ada gedung-gedung yang tinggi tadi dibilang kan, dalam Al-Quran kan. Nah, pertanyaannya sekarang, sejauh mana Anda menghargai Al-Quran sebagai bacaan yang solid, yang terpelihara. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula lah yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu adalah data yang handal, yang bisa dijadikan data ilmu pengetahuan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menakjubkan pernyataan terakhir dari Buya kita. Al-Quran memang sumber dari, bisa dibilang sumber dari segalanya bagi saya itu. Terima kasih Buya atas kesempatan yang Buya berikan pada malam ini pada kami. Nanti sebelum Buya habis sesi formal ini, nanti kita ada sesi silaturahmi Buya. Tapi setelah acara ini kita tutup dulu ya Buya ya. Nah, nanti kita bersilaturahmi, mungkin ada yang belum dipertanyakan tadi, silakan ya. Nanti sehabis ini kita ada acara silaturahmi. Baik, kita waktu berikan kembali ke Bang Santo untuk menyatakan closing statement-nya pada acara malam ini. Silakan Bang Santo. Ya, terima kasih Pak Moderator, terima kasih Bang Fahmi Basya, terima kasih Bang Haji Yunus. Kita dapat satu narasumber yang luar biasa, menafsirkan situs di Nusantara yang sekarang terpublikasi tidak sesuai fakta. Jadi Bang Fahmi Basya di sini menafsirkan versi beliau, versi Al-Quran.